Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bidan Uut. Kali ini Bidan Uut spesial banget, nggak sendirian ya. Ini ditemani Bunda Hebat. Beliau adalah salah satu alumni dari SSB Academy. Ini di kesibukan beliau yang luar biasa padat, masih mau meluangkan waktu untuk kita semua, untuk sharing ya, yang mana kita udah beberapa bulan gak ketemu, dan ini beliau bisa, dan ini jadikan momen yang luar biasa ya teman-teman. Silakan nanti yang mau bertanya-tanya juga silahkan gitu ya. Kita langsung aja kenalan kepada beliau langsung, Bunda Bella. Ya, halo Bunda Bella. Selamat pagi. Pagi. Sehat Bun? Sehat? Alhamdulillah. Gimana Bun? Kita udah nggak ketemu berapa bulan ya Bun? Bulan apa, Fir? Kita ada 10 bulan ya? Belum sih, Bun. Belum ya? Kayaknya sih setengah tahun ya. Setengah tahun, 6 bulanan ya. 6 bulanan. Nah, gimana Bun perkembangannya usaha Bunda? Masih tetap lancar. Oh, Masya Allah, luar biasa hebatnya ya. Oke, Iya. Bunda Bella, dari yang dulu kan kita udah sharing ya Bunda Bella tentang usahanya Bunda. Iya. Usaha Bunda kan jasa juga, massage juga. Iya. Nah, pengalamannya, bagi dong pengalaman bagaimana sih Bunda akhirnya kok menerjuni atau memfokusin ini massage gitu ya? Iya. Kalau bagi saya pengalaman massage itu adalah panggilan jiwa. Jiwa. Kenapa panggilan jiwa? Karena memang awalnya dari kecil, usianya 15 tahun tuh udah pegang orang. Gitu. Jadi waktu saat itu masih kecil terus diginiin sama mami saya. Jangan jadi tukang urut, masih kecil, cantik-cantik jadi tukang urut, ngapain gitu kan. Tapi punya keyakinan besar di situ, bahwa di situ bisa buat membantu ekonomi pada saat itu ya. Terus saya karena dilarang terus sama keluarga, dilarang nggak boleh gitu kan, karena masih kecil, terus masih anak-anak lah gitu. Tapi saya belajar terus, terus juga dulu sering ikut seminar seperti ini ya, seminar juga. Terus di situ ada juga namanya Ibu Yuli, kalau saya nggak salah dengar, namanya Ibu Yuli. Terus dia bilang gini, saya itu dibayar urut itu waktu itu udah berapa ya, udah mahal lah. Kayak kalau dulu uang 100.000 banyak ya Bun, Banyak banget. karena dibayar waktu itu tuh ada yang 20.000 kalau nggak salah ya, waktu saya masih kecil gitu. Terus dia udah dibayar 100.000. Terus dia bilang, saya tuh anak saya semua sekolah ternama gitu kan. Keren. Terus dalam hati saya gini, mana bisa sih tukang urut ya, cuma diurutnya bayarnya cuma 20.000 tapi bisa seperti itu gitu kan, nggak mungkin lah gitu kan, pikirnya begitu. Tapi saya jalanin terus, saya pacu terus diri saya sampai seperti sekarang. Oke, Begitu. luar biasa sekali. Dari mulai 15 tahun sudah tertarik. Dan itu merupakan panggilan jiwa ya. Memang bisa dibilang kalau udah passion gitu ya, udah senang, itu kayak bisa dibilang kayak orang jatuh cinta ya. Semakin dilarang semakin mendekat. Kira-kira kayak gitu Bun. Oke, luar biasa banget. Sampai akhirnya Bunda menekuni, benar-benar menseriusi itu di usia berapa Bun? Setelah menikah mungkin atau gimana? Setelah menikah, punya anak, punya suami yang nggak pernah kasih kita uang, nggak pernah kasih kita uang, ya kan. Terus juga bagaimana kita mau beli susu untuk jalan-jalan, itu nggak ada uang sebenarnya, ya kan. Akhirnya di usia 28 tahun saya berpisah. Berpisah itu ya banyak faktor ya kenapa berpisah. Tapi pada saat itu saya cuma bawa baju 1 tas dan 3 anak. Gitu. Biasa. Dan 3 anak. Gitu. Dari situ, oh ya, usaha apa ya? Misalnya dagang, ya kan? Karena memang bawa 3 anak, siapa yang mau memperkerjakan ya Bun ya? Iya. Nggak ada. Gitu. Jadi kalau dagang modalnya segini.
terus harus menghasilkan segini, capeknya luar biasa, gitu kan. Ya udah, berjalannya waktu, tapi saya memang dagang waktu itu, dagang gorengan, gitu, dagang gorengan. Kenapa sih dagang gorengan? Karena waktu itu belum rame sosial media, Bun, ya kan, yang namanya Instagram, TikTok dan segala macam itu belum sampai ke situ kan. Nah, bagaimana saya mempromosikan diri saya itu dengan dagang gorengan, gitu. Jadi pada saat saya dagang gorengan, nanti kalau ada yang sakit, saya bilang, ibu mau nggak saya urut, gitu, ya kan? Mau nggak saya urut, bu? Ibu sakitnya apa? Emang kamu bisa ngurut? Muda-muda, anaknya banyak. Jadi kalau urut bawa anak kecil-kecil. Iya, perjalanan ya, Bun. Ya, terus jadi oh ya, saya bisa urut dari nggak dibayar. Dari tidak dibayar sama sekali, dari mulut ke mulut, ya. Terus saya jalanin, kadang-kadang minus. Bukannya plus ya, tapi minus. Jadi misalnya saya tinggalnya di Tangerang, saya harus urut orang di Cempaka Putih. Kan gitu, Jakarta ya. Nah, terus di Jakarta itu waktu itu ya paling dikasihnya 100.000. Sementara dari Tangerang sampai Jakarta saya berapa jam perjalanan? 1 jam. Pulang pergi udah 2 jam. Belum ongkosnya, bensinnya, minus kan, Bun. Tapi itu semua saya jalanin nggak apa-apa. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, ini teman-teman, beliau itu kenapa sih spesial kita undang? Karena dari usahanya beliau jasa ya, urut, mijet, masas gitu, beliau sampai bisa diundang ke luar negeri di berbagai negara. Nah, ini spesial banget. Kita tak pengen tahu kan ceritanya. Coba Bun, gimana awal mulanya Bunda dari urut itu bisa sampai go internasional? Luar biasa banget. Awal mulanya begini, kalau kita tukang urut sebenarnya dipandang sebelah mata sama orang, ya. Oh, kamu nih tukang urut ya, nggak dilihat lah, intinya kan begitu. Tapi saya punya tekad, saya bagaimana jadi sebagai tukang urut, walaupun dipandang sebelah mata, tapi saya menjadi yang dipandang sama orang, gitu. Tujuannya pada saat itu, ya kan. Nah, jadi tubuh itu bagi saya pelajarin benar. Saya belajar tentang tubuh itu sendiri. Walaupun saya sudah ikut seminar kiri kanan, tapi saya mempelajari tubuh dan akhirnya saya menemukan urut yang sekarang saya jalanin, gitu kan. Nah, diundang ke luar negeri itu karena saya pegang orang sakitnya itu yang berhubungan dengan saraf. Nah, jadi orang yang di luar negeri itu sakit saraf kejepit, stroke, begitu. Nah, sampai sekarang. Udah ini ya, kemana aja, Bun? Ke baru 4 negara sih, Bun. 4 negara, baru 4 negara. Mana aja? Singapura, Malaysia, Melbourne, New Zealand. Gitu. Dan di New Zealand itu kita ke 4 kota. Tapi New Zealand aja 4 kota. Iya, ke 4 kota. Tapi pasien saya dari berbagai negara. Iya, pasien yang datang ke sini itu dari berbagai negara, kebanyakan Australia, Singapura, Amerika, gitu, sampai sekarang. Jadi ada Jepang, Jerman, kayak gitu. Wow, Masya Allah, keren banget tuh. Pasiennya dari berbagai negara. Mungkin terpikir, Kak, mungkin kita juga bertanya-tanya ya, gimana sih, Bun, bisa sampai pasiennya itu dari berbagai negara dan kenal Bunda Bella? Itu tuh pakai strategi marketingnya seperti apa? Wah, kayak Mr. Aris infoin ya. Marketingnya dari mulut ke mulut, Bun. Nah, dari mulut ke mulut ya. Dari berarti memang, nah dari mulut ke mulut pun ketika kita nggak ada value, kemudian apa yang kita kerjakan nggak menghasilkan atau nggak ada guna, kan orang nggak mau merekomendasikan gitu ya, Bun. Nah, bisa dibilang teknik apa sih yang Bunda lakukan, Bunda berikan itu sehingga orang yang Bunda tanganin itu ya alhamdulillah
sehat gitu ya Bun kembali. Iya. Yang pertama adalah cinta kasih dulu. Cinta kasih. Iya. Jadi pada saat kita melakukan itu sebagai diri kita sendiri dan kita urut orang sama bagaimana kita melakukan itu, nanti pasti ada hasil yang lebih baik. Cinta kasih dan oke, luar biasa banget, itu mah dalam ya. Itu mah dalam ya, cinta kasih. Iya. Oke Bunda, kemudian tadi kan Bunda mengatakan di awal itu tarifnya itu sukarela gitu ya, bisa Iya, dibilang seikhlasnya. seikhlasnya. Nah ini penting, seikhlasnya seperti apa sih, atau arti ikhlas seperti apa yang menurut Bunda? Kalau menurut saya, kenapa seikhlasnya? Karena kadang ada orang yang punya uang, dia mungkin kasih